Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andri Mahmuri. Saya merupakan dosen tetap pada program studi perjalanan wisata jurusan perjalanan di Politeknik Pariwisata Makassar. Pada video ini, saya menampilkan kegiatan pembelajaran untuk kebutuhan PDD UKTPT bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu adalah pemasaran dan penjualan paket wisata lanjutan dengan bobot 2 SKS diberikan pada semester 6 program studi perjalanan wisata. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dalam merencanakan dan mengelola pemasaran destinasi dengan pendekatan berbasis berkelanjutan, serta memahami dinamika pasar pariwisata ASEAN. Pembelajaran dilaksanakan berbasis Outcome Based Education atau IBE melalui Project Based Learning dengan tahapan Conceive, Design, Implement, dan Operate. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, serta mandiri di bidang pemasaran. Sedangkan CPL 3, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah mampu maupun dengan menganalisis data serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas tertentu. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 4 CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu memiliki pemahaman lanjutan pemasaran destinasi pariwisata. CPMK 2, mahasiswa mampu mempelajari konsep-konsep, elemen-elemen dalam pemasaran destinasi pariwisata. CPMK 3, mahasiswa mampu memanfaatkan alat-alat pemasaran dalam konteks ASEAN untuk dapat memahami dinamika pasar pariwisata ASEAN. Serta CPMK 4, mahasiswa mampu dibekali dengan keterampilan dalam merencanakan dan mengelola pemasaran destinasi dengan pendekatan berbasis keberlanjutan. Materi yang saya bawakan pada video ini adalah pertemuan ketiga, yaitu proses pemasaran produk paket wisata dan daya saing. Materi ini berada pada CPMK 1 dan sub CPMK 2.1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan pemasaran lanjutan dalam biro perjalanan. Pada pertemuan ini, mahasiswa mempelajari strategi pemasaran paket wisata, yaitu memahami ekosistem pariwisata modern, menganalisis tren pasar pariwisata saat ini untuk menyesuaikan penawaran destinasi, mengintegrasikan keunikan lokal, mengemas nilai budaya dan keindahan alam sebagai daya tarik utama dalam paket wisata, serta menjadikan dan Tepina sebagai benchmark, memanfaatkan keunggulan kompetitif dan Tepine untuk memicu pertumbuhan di destinasi sekitar. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam video ini, unsur delivery terlihat pada saat saya menjelaskan materi berupa konsep pemasaran, fungsi setiap komponen, dan contoh penerapannya. Dalam mengimplementasikan konsep pemasaran dan menggunakan dari aspek teori, literatur buku bacaan, jurnal, serta video. Selain itu, dalam proses pembelajaran di kelas, kami menggunakan LMS yang kami kenal dengan aplikasi Syakat, di mana aplikasi ini berfungsi sebagai tempat dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi kapanpun dan dimanapun dalam memberikan materi dan tugas. Selain itu, pada saat proses pembelajaran mahasiswa dapat melakukan absensi kehadiran melalui scan barcode. Selain Syakat, saya juga menggunakan WhatsApp Group dan Padlet dalam membantu saya dalam pemberian materi secara tepat. Unsur interaction terlihat melalui diskusi kelompok, tanya jawab, pemahaman pemasaran presentasi secara singkat oleh mahasiswa. Sedangkan untuk unsur asesmennya terlihat melalui penilaian tetap penyusunan paket wisata, konsistensi antar komponen, serta kemampuan mahasiswa menjelaskan konsep pemasaran hingga dalam penyusunan paket wisata. Berdasarkan pembagian kelompok tersebut, beberapa tim di mana setiap ketua tim melakukan pemilihan berdasarkan penetapan bahan paket wisata yang telah saya tentukan, kemudian dikembangkan menjadi usaha yang mahasiswa inginkan berdasarkan uji coba paket wisata yang mereka susun.
Selanjutnya, setelah tugas pertama berjalan sebagai contoh, mahasiswa mampu memahami konsep pemasaran perjalanan wisata, maka tugas selanjutnya adalah di mana masing-masing kelompok tersebut membuat riset sederhana terkait pemasaran destinasi dan menyusun paket wisata. Materi strategi pemasaran wisata ini penting karena mahasiswa perjalanan wisata tidak cukup hanya untuk menyusun paket wisata perjalanan yang baik, namun juga harus mampu membaca peluang pasar, menentukan target konsumen, merumuskan nilai jual produk, menyusun strategi pemasaran, penetapan harga paket sesuai dengan segmentasi pasar. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran di kelas. Pada bagian tersebut memperlihatkan penyampaian materi, bagaimana mahasiswa menerima penjelasan materi, strategi pemasaran wisata, interaksi mahasiswa, berdiskusi dalam kelompok, menyusun paket wisata yang unik, melakukan tanya jawab, menerima umpan balik, dan proses penilaian sesuai dengan RPS. Please, stand up please. Before we start the class, let's pray together according to our belief and our religion. Pray begin. Finish. Say greeting to our lecture. Good morning, sir. Good morning, everybody. Have a seat please. Thank you. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan hari ini adalah pertemuan lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang strategi pemasaran paket wisata. Coba kita icebreak dulu ya. Saya ingin mendengarkan dulu dari teman-teman dari mahasiswa ini. Apa yang bisa membedakan antara marketing dengan sales? Kita yang bisa bantu dulu. Siapa yang bisa sampaikan? Contoh untuk marketing dulu ya. Silakan dulu. Menurut saya, kalau marketing itu lebih mempromosikan suatu produk, barang atau jasa, sedangkan kalau sales itu menawarkan. Oke, ada yang lain? Kalau kita pakai pendekatan yang kotor, ada push and pull. Marketing push atau pull? Push. Kalau sales, Pull. apa yang membedakannya? Kasih contoh satu lah. Marketing ini kan suatu produk yang tertimbulkan di permukaan masyarakat untuk bisa melihat responnya. Oh, ada produk baru. Terjadi jual beli di sana? Belum. Membuat orang tertarik. Betul. Baru menemukan lagi sebuah produk barang yang akan disampaikan kepada masyarakat. Sifatnya bentuknya pesan. Bisa berbasis pada ATR, bisa berbasis pada BTL. Above the line dengan below the line. Kamu pakai spanduk, apalagi namanya iklan bando, kamu pakai digital, live streaming. Tetapi kalau penjualan, ketika produk itu sudah disampaikan kepada masyarakat dan mereka mengerti, ada panggilan untuk mereka ingin mengetahui ini apa. Dan ketika interaksi terjadi, saya sudah boleh masuk untuk bisa menerjemahkan produk tersebut secara rinci. Fungsinya apa? Gunanya bagaimana? Cara pakainya bagaimana? Terus dengan harganya seperti apa? Nah, dalam konsep tersebut, kalau marketingnya dengan munculnya teknologi digital marketing, itu sudah bisa dikombin. Contohnya live streaming di TikTok, betul nggak? Mereka menawarkan barang, itu bisa interaksi di bawah melalui kolom Komentar. Kita masuk dalam materi ya. Di atas ini adalah strategi pemasaran paket wisata. Yang poin pertama, bagaimana memahami ekosistem pariwisata modern, menganalisis tren pasar pariwisata saat ini untuk menyesuaikan penawaran destinasi. Kalau kita lihat bahwa bisnisnya di situ ingin mengetahui ekosistem pariwisata yang berbasis modern, apa yang ingin dianalisis? Tren pasar. Produknya apa? Pariwisata dalam bentuk destinasi. Program studi perjalanan wisata berada dalam konteks aspek pemasaran. Dia dibikin 7. Kita klik enggak destinasi? Teman-teman di destinasi yang belum itu. PW buat apa? Perjalanan wisata. Paket wisata. Harus dipisahkan. Dia saling terintegrasi. Terus yang kedua, mengintegrasikan keunikan lokal atau mengemas nilai budaya dan keindahan alam. Saya ambil contoh kabupaten yang mereka sebagai daya tarik utama dalam paket wisata. Kita harus lokal brand ya,
Jangan problem. Terus yang ketiga, bagaimana dan TV ini daya tarik yang ada di kabupaten Nganjuk tersebut sebagai benchmark untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif dan TV ini sebagai pemicu pertumbuhan destinasi di sekitar. Kita masuk ke slide selanjutnya. Tolong dibacakan dulu. Nah, kita coba bacakan dengan besar dan lantang. Pariwisata bukan hanya tentang memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi tentang menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Ada yang bisa mengerti apa maknanya? Dalam ingin mengenali pelanggan, ada istilahnya teknisi kembali mereka menggunakan produk kita. Kalau dalam konteks pariwisata, ketika kita berkunjung di Dante ini, yang diharapkan adalah mereka datang kembali. Makanya ujung dari pariwisata adalah supaya ada keinginan untuk kembali. Kalau dia tidak kembali, berarti produk kita bukan gagal, tetapi tidak maksimal, perlu dievaluasi. Selanjutnya kita akan bahas terkait proses pemasaran paket wisata. Ada 3 pilar utama dalam pemasaran. Yang pertama, identifikasi target pasar, penyusunan produk dengan promosi dan integrasi. Identifikasi target pasar ini kita bisa mengenalnya dengan istilah segmentasi pasar. Yang kalian ketahui ada beberapa segmentasi pasar yang diketahui. Ada geografisnya, ada demografisnya, dan ada psiko. Paling bawah biasanya ada konsumen perilaku. Tapi kita bahas dalam konteks ini. Hingga untuk mengidentifikasi target pasar, segmentasi tadi kita harus mampu ketahui dulu. Makanya harus menggunakan riset kecil untuk bisa mengetahui segmentasi pasar tersebut. Nah, terus yang kedua ada penyusunan produk terkait perjalanan wisata, karena kita mengemasnya dalam proses pola perjalanan wisatawan, sehingga yang perlu diketahui bagaimana integrasinya ketika wisatawan berada di satu tempat A akan berpindah ke tempat B. Kita analogikan contoh dan ini Kabupaten Nganjuk sebagai daya tarik. Di Kabupaten Nganjuk itu kalau menjadi tujuan utama destinasi, Anda bisa eksplor berapa lama? Tiba di Dantif ini, keliling-keliling, cuma waktu 1-2 jam, selesai. Sedangkan waktunya masih banyak. Sehingga kita nyusun paketnya gimana? Apa istilahnya dalam penyusunan paket kalau perpindahan waktu? Yang lain? Distribution? Oh, jam sekian pindah ke sini, jam sekian pindah. Makanya kita butuh pendamping objek daya tarik yang lain. Terus yang kedua adalah aksesibilitas. Dari Makassar, wisatawan ini ke Kabupaten Nganjuk itu naik apa? Jalannya seperti apa? Mobil boleh, naik hiace bisa, naik bus boleh, banyak. Naik motor bisa. Secara kendaraan transportasi, tapi bagaimana akses jalannya? Harus baik. Terus yang ketiga ada namanya fasilitas. Ketika wisatawan datang jauh-jauh dari negara luar atau dari kabupaten luar atau provinsi luar, pertama kali itu pasti istirahat, sehingga dia butuh homestay atau hotel. Karena ini kan Depinai, dia itu ke apa? Ini itu camping ground, sehingga tenda-tenda tersebut sudah disiapkan ya. Kita datang, dijamu, pakai istirahat. Terus kita masuk di promosi dan integrasi. Kita memanfaatkan media digital untuk membangun narasi dan menceritakan kisah di balik destinasi. Orang perjalanan wisata mengatakan kalau narasi itu menceritakan narasi dengan kisah itu apa namanya? Dulu ada bumbu. Nah, kita pariwisata itu harus hal-hal yang sifatnya unik, menarik, sehingga wisatawan bisa tertarik. Ini ada data dan tren indikatornya wisatawan domestik, berapa selesai kunjungannya, bagaimana digital engagement. Kondisi saat ini kalau di akhir pekan itu dia tinggi, high season tuh. Banyak orang punya kehidupan yang jenuh dengan rutinitas kerjaan dan kehidupan kota. Mereka butuh, makanya di akhir pekan itu tinggi. Potensi pengembangan yang dikembangkan adalah potensi paket wisata B. Terus yang kedua durasi kunjungannya 3-5 jam. Kalau berdurasi. Terus potensi pengembangannya dibuatkan camping ground supaya mereka bisa. Terus
Indikator yang digital engagementnya bisa menggunakan ini ada contohnya saat itu di Instagram, walaupun ada provider yang lainnya lagi atau aplikasi yang lainnya, dan bisa diekspansikan. Terus di slide selanjutnya membangun daya saing kompetitif advantage atau bagaimana strategi itu diferensiasi dengan contoh daya tarik dan ini. Pertama di sana ada namanya story. Apa itu di situ? Coba bacakan dulu. Dan nanti kita coba bacakan dulu storytelling itu. Storytelling menonjolkan narasi negeri di atas awan dan mereka untuk membangun daya tarik emosional. Nah, terus kolaborasi lokal itu apa? Kolaborasi lokal itu melibatkan komunitas lokal sebagai pemandu wisata dan penyedia kuliner khas untuk memperkuat dampak sosial. Nah, sampingnya Inovasi produk, integrasi pariwisata dan dekini dengan destinasi sekitar seperti kebun kopi atau wisata budaya. Nah, menurut kalian dari 3 konsep di atas tadi, kira-kira dari ini dia masuk dalam konteks ini bahasa mudahnya yang perlu dikembangkan itu apakah storytellingnya, kolaborasi lokalnya, atau inovasi produk? Dan tim ini tadi kan pesannya itu di sini dia membangun daya tarik emosional karena ada negeri di atas awan. Kalau punya begini berarti pegunungan, sehingga kalau dia sudah punya gunung, dia butuhkan inovasi produk. Kenapa bilang inovasi produk? Karena kan bisa dari yang bilang negeri di atas awan menonjolkan wisata dan ini itu negeri di atas awan, dan kebetulan kalau setahu saya kalau bagian pegunungan itu ada banyak perkebunan, perkebunan kopi. Jadi kalau Akila menyampaikan bahwa yang perlu dikembangkan itu terkait inovasi produk, saya mengerti maksudnya karena pengetahuan kami semua ya namanya wisata pegunungan itu mirip. Ada dimanapun, tetapi apa yang membedakan nanti aktivitasnya, makanya perlu inovasi produk. Kalau di Malino sama seperti dan TV ini, kenapa harus ada TV ini? Kejauhan, Malino dekat-dekat. Berarti ada hal yang unik di sini harus diciptakan, kan? Inovasi produknya ya diperkuat oleh narasi storytellingnya. Karena pemasaran yang perlu diperkuat adalah kepercayaan konsumen terhadap sebuah produk. Kalau konsumen pertama kali belum pernah menemukan produk kita, belum pernah merasakan produk kita, belum pernah kunjungan ke destinasi kita, dia bisa menyampaikan apa. Tetapi kesannya harus dibuat lebih istimewa lewat storytelling tadi. Terus yang kedua, menggunakan kolaborasi. Karena kalau aktivitas gunung biasanya trail, butuh guide lokal seperti di Gunung Rinjani. Porternya itu Cibule itu sudah mau snorkeling baru di pos berapa? Porter celana pendek sandal jepit, apa ke bawah, aman ke atas. Itu daya tarik, daya tarik mengobati juga itu capeknya bule kalau lagi naik ke atas. Terus yang terakhir adalah inovasi produk, sampaikan tadi yang bilang karena dia gubernurnya semua aspek geografis yang berbasis gunung itu punya kemiripan sehingga bisa membedakan arti diciptakan inovasi yang produk yang lebih bagus. Nah, sekarang kita masuk di strategi digital. Di sana ada visual identity-nya, influencer marketingnya dengan user generate content. Yang pertama, bagaimana penggunaan konten visual yang berkualitas, bisa menggunakan browser atau bisa menangkap keinginan destinasi secara luas. Kedua, menggunakan influencer marketing, menggunakan kreator konten, mengeksplorasi sisi unik dan ini dengan membagikannya kepada audiens luas. Mungkin biasa apa? Kalau artis Instagram itu apa namanya? Selebgramnya, TikTokers. Nah itu banyak yang melakukan aktivitas tersebut. Yang terakhir adalah user generate content, memberikan insentif bagi pengunjung yang mengunggah pengalaman mereka untuk membangun sosial profil otentik. Ini kita marketing. Namun sebelumnya silakan apa? Siapa yang mau bisa bertanya dulu? Saya Pak. Ya silakan dulu. Terkait user generate content, tadi ada Bapak singgung tentang diskon. Pertanyaan saya, apakah pemberian diskon itu merupakan strategi pemasaran yang efektif?
membuat wisatawan underestimate sama paket wisata yang kita jual. Baik, benar sekali ya. Diskon itu identik dengan harga murah. Kalau barang murah biasanya tidak on harga. Diskon itu merupakan salah satu strategi pemasaran untuk bisa menarik pelanggan atau calon konsumen masuk dengan bentuk persentase angka yang diberikan dalam satu produk. Namun begini contoh sederhananya, paket wisata dan ini ketika kalau dia weekday harganya untuk camping ground per harinya penginap itu katakan 300.000. Kalau kita beri diskon 20%, kira-kira rugi nggak? Rugi nggak? Tidak. Kenapa? Karena penyusunan harga pokok penjualannya kita sudah susun. Sudah ditentukan. Ya makan berapa? Ya. Checklist. Biaya guide berapa? Checklist. Transportasi berapa? Checklist. Dan semuanya di 40%. Sehingga ketika totalnya 300.000 katakan tadi kita diskon 20%, 20% masih untung. Masih, karena di setiap item penyusunan untuk membentuk harga satu tersebut paket kita sudah naikkan markup 10%, belum biaya overhead 5%. Ya sudah dinaikkan, bukan dari harga dasar kita diskon ke bawah, rugi kalau seperti itu. Ada yang lain bertanya lagi? Saya butuh satu orang lagi yang bertanya. Ayo, sebelum kita lanjut di slide selanjutnya. Berjalan, silakan bertanya. Kan di konten visual itu juga itu Pak, penggunaan konten visual berkualitas menurut Bapak itu konten visual yang lebih menarik itu seperti apa? Baik. Ini terkait masalah visual identity. Bagaimana membuat konten visual itu bisa menarik. Di sini contoh yang digunakan adalah brosur. Dia bergerak sangat dinamis, menyentuh seluruh kawasan destinasi, sehingga orang mampu melihat apa aspek keunggulan dari produk tersebut. Kalau untuk terkait masalah konten visual. Kedua, bukan saja untuk menggunakan drone, bisa juga untuk live streaming. Itu metode yang sangat ampuh untuk terkait masalah konten visual. Sambil menelusuri gunung, pinggir gunung itu mereka melakukan live streaming atau siaran langsung. Bahkan bisa menggunakan vlog. Dia berjalan terus memberikan narasi-narasi yang sifatnya positif selama menyusuri kawasan destinasi daya tarik dan daya tersebut. Itu sangat baik untuk bisa menarik calon pelanggan dengan mengembalikan pelanggan yang sudah ada. Masih ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Kan di bagian satu di digital marketing itu ada influencer marketing. Nah, bagaimana kita cara mengukur keberhasilan promosi lewat influencer? Apakah dilihat dari jumlah likes, komentar, atau barang yang laku terjual? Baik, itu poinnya di sana. Influencer marketing membantu sebuah produk untuk dapat disebarluaskan dengan yang punya endorses atau endorsement ya sebagai seorang public figure, selebgram, talkers, artis itu masuk dalam konsep pemasaran kita atau promosi kita untuk bisa membantu menjual produk wisata tersebut. Terus tadi pertanyaannya, apakah itu sangat membantu? Sangat membantu. Terus bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Apakah diukur dari like and viewers-nya? Intinya satu, berapa pemasukan yang masuk. Sehebat apapun metode marketing, secara database Anda banyak, tetapi ketika uang yang masuk ke perusahaan itu ada yang melakukan apa sih kalau terjual, dan yang terjual itu produk kita itu lebih baik. Karena percuma kalau kita punya database banyak, tetapi produk kita terjual itu sedikit. Saya analogikan suatu barang. Contoh apa ya? Minta maaf ya. Ini jepitan rambut. Terus kita minta tolong 3 marketing untuk turun ke pasar.
atau tidak melakukan review di mana? Di TikTok dengan orang yang berbeda-beda. Nah, kita bilang hasilnya akan berbeda antara 3 orang tersebut. Secara viewers berbeda, secara like and share berbeda, tetapi secara outcome yang berbeda. Ada kemampuan public speaking yang bagus, tapi outcome kurang. Ada yang punya daya tarik secara fisik, dia cantik, tampan, menjual sebuah produk. Banyak yang nonton, tetapi orang yang membeli. Ada yang biasa-biasa saja, tetapi dia mampu untuk bisa nge-push agar produk itu cepat laku. Banyak metode yang digunakan. Ini cuma menyampaikan, ini tinggal 10 biji. Kalau Anda tidak membeli hari ini, akan bisa. Sehingga dia punya kemampuan untuk mendorong orang untuk melakukan closing, pembelian. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya, ada yang lain? Ini kembali. Cukup ya. Baik, kita masuk di slide selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk di slide terakhir, kesimpulan dengan takeaways. Di sana ada langkah yang dilakukan selanjutnya, yaitu fokus pada pengalaman daya saing berbasis komunitas dengan optimasi digital. Kalau fokus pada pengalaman, apakah wisata harus menawarkan pengalaman personal unik bagi setiap pengunjung? Kalau daya saing berbasis komunitas itu, dan ini terletak pada suatu bukit, sehingga perlu sinergitas antara alam dengan manusianya. Ya, seperti itu. Yang terakhir adalah optimasi digital. Bagaimana konsistensi dalam mempromosikan produk itu berbasis digital merupakan kunci utama untuk dapat tetap berkelanjutan seperti itu. Baik, demikian pertemuan hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dan rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.